Baik, Pak, apa boleh kami mulai sekarang? Oh ya, silakan, boleh mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai PPH pasal 21 atau 26. Anggota kelompok ada Devi Estetika, Yustika Sucianti, saya Himamali Damayanti, lalu Nadia Aulia Safira, Febiola Fain, dan Krisnawayu Sudarmawan. Next. Dasar hukum PPH 21 atau 26. Mohon maaf, Krisna, slide sebelumnya. Dasar hukum PPH 21 atau 26. PPH pasal 21, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21 UU PPH, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 31 garis miring PJ garis miring 2012. PPH pasal 26. PPH pasal 26 terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 garis miring PMK garis miring 03 garis miring 2008 tentang pemotongan PPH pasal 26. Next. Subjek yang dikenakan PPH 21. PPH 21 dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPH 21. Kategori subjek yang dikenakan PPH 21 seperti pegawai, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, contoh pengacara, dokter, konsultan, pengajar, dan lain-lain, mantan pekerja atau pegawai, penerima uang pensiun, pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Contoh peserta perlombaan segala bidang, peserta rapat, peserta kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Next. Subjek pemotong PPH 21. PPH 21 dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPH pasal 21. Pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPH 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Pemotong PPH 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, penyelenggara kegiatan, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang membayar honorarium atau fee sebagai imbalan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan bebas atau namanya sendiri. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang membayar honorarium atau fee kepada peserta pendidikan dan pelatihan. Next. Krisna, slide selanjutnya. Penghasilan pegawai tetap. Penghasilannya, mohon maaf, saya ulangi. Slide selanjutnya. Subjek PPH 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, objek PPH 21. Penghasilan pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
Mohon maaf, slide yang selanjutnya, Krisna. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi, penghasilan pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Febio. Ini merupakan objek pajak, pengecualian objek pajak. Poin pertama adalah pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. 2. Beasiswa. 3. Natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. 4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. 5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Oke, coba back dulu. Nah, kalau natura itu contohnya apa, Febiola? Apa itu natura? Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang, Pak. Nah, baru cari di Google ya. Enggak, Pak. Lama Ini banget. bahasa. Jadi natura itu, saya kasih contoh aja ya. Natura itu seperti beras, gula, minyak, ya itu yang diberikan kepada pegawai contohnya. Tapi ini kan adalah bukan objek pajak. Nah, tadi disebutkan Febiola ada kenikmatan. Nah, apa bedanya ke natura sama kenikmatan? Ya, kalau natura itu barang, ya kayak gula, beras, minyak, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kenikmatan, itu contohnya pegawai tersebut diberikan apa? Rumah dinas. Pegawai tersebut diberikan apa? Kendaraan antar jemput. Ya, itu kenikmatan. Jadi bedakan antara kenikmatan dan natura. Ya. Oke, silakan lanjut. Pak, terima kasih. Slide selanjutnya, Krisna. Tarif PPh 21, penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 per PJ per 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Oke, tolong kasih catatan. Untuk slide ini, singkatan dari penghasilan kena pajak bukan PKP ya.
PH kecil titik KP. Jadi penghasilan itu PH titik kecil, PH huruf kecil titik KP. Jadi PH KP. Nah, ini kemarin saya nggak sempat ngecek ya karena kelompok ini memberikan materinya sudah sore. Jadi peraturan ini peraturan yang lama. Ini adalah peraturan yang lama. Peraturan yang baru itu ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Ya, jadi nanti diganti slide-nya ini ya. Isinya kurang lebih sama, hanya saja yang membedakan adalah PTKP-nya. Kalau di 2015 itu PTKP-nya masih lama. Kalau 2016 itu PTKP-nya baru. Jadi peraturan Dirjen Pajak ini sudah diganti dengan Per 16 tahun 2016. Isinya kurang lebih sama, hanya saja yang membedakan adalah PTKP yang terbaru. Ya. Nah, oke, silakan dilanjut dulu. Teman-teman nanti ini PPh pasal 21 mungkin minggu depan saya akan minta waktu yang panjang, mungkin 2,5 jam, karena teman-teman harus menguasai cara menghitung PPh pasal 21. Wajib. Ya. PPh 15 itu teman-teman boleh lupain. Tapi PPh 21 kalian harus paham. Jadi minggu depan pada saat perhitungan dari kelompok nanti kan kelompok 1 ya, membahas PPh pasal 21 bagian kedua itu ada hitung-hitungannya. Jadi di situ minggu depan kelasnya mungkin agak lama, mungkin bisa 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi siapkan waktu dan pulsanya karena saya harus menerangkan dengan detail ya terkait perhitungan PPh pasal 21. Karena pegawai tetap sama pegawai tidak tetap hitungannya beda walaupun tarifnya sama pasal 17. Misalnya penerima honorarium, tenaga ahli itu beda perhitungannya. Seperti apa perhitungannya? Nah, itu nanti minggu depan saya jelaskan. Jadi sekali lagi minggu depan kemungkinan besar kelas kita minimal 2,5 jam. Ya. Oke, dilanjut dulu, Febiola. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Krisna. Tarif PPh 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101, PMK 010 tahun 2016, wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 1. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. 4. 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Oke, Febiola saya tanya lagi. Iya, Pak. Itu kan maksimal 3 orang ya? 3 Iya, orang. Ya, dalam garis keturunan lurus, dalam garis keturunan, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Berarti selain anak kandung, ini siapa aja yang bisa jadi tanggungan? Anak angkat, Pak. Anak adopsi. Ya, selain anak angkat, orang tua bisa nggak? Orang tua. Orang tua yang tidak bekerja bisa Pak ditanggung. Bisa ya. Kenapa kamu jawabnya ragu-ragu? Jadi terkait dengan aturan. Nah, ini kan PMK 101 2016.
Tapi di slide sebelumnya itu per 32 tahun 2015 kan. Jadi kan ini nggak nyambung. Nah, jadi yang saya katakan tadi, Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016 ini menyesuaikan dengan PTKP yang baru, PTKP yang sesuai PMK 101 2016. Ya. Jadi nanti yang slide tadi itu diganti ya. Nah, terkait dengan pertanyaan saya ini, jadi orang tua itu bisa ditanggung ya. Misalnya Febiola atau siapa bisa menanggung orang tua dengan catatan orang tua tersebut tidak ada penghasilan. Bagaimana membuktikannya dengan tidak ada penghasilan? Nah, harus minta surat keterangan dari RT RW setempat bahwa orang tua tersebut baik ayah atau ibu tidak apa? Tidak punya penghasilan. Oke, dilanjut dulu. Jadi itu ya. Baik, Orang tua boleh ditanggung asal ada surat keterangan dari RT RW bahwa nyatakan tidak ada penghasilan. tanggungan dalam PTKP. Tanggungan PTKP dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar 4,5 juta. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap wajib pajak, di mana dimaksud dengan keluarga sedara ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Dan yang dimaksud dengan keluarga semenda ialah mertua, anak tiri, serta ipar. Yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu 1. Tinggal bersama-sama dengan wajib pajak. 2. Nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri. 3. Tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau orang tuanya sendiri. Sedangkan apabila wajib pajak hanya sekedar menyumbang, memberikan bantuan, bertanggung jawab, dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya. Selanjutnya, Krisna. Tarif progresif PPh 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. 1. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. 2. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 3. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. 4. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Selanjutnya. Oh iya, Febiola. Iya, Coba Pak. coba back lagi ke slide. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya tidak punya NPWP itu tarifnya jadi berapa? Teman-teman yang lain yang anggota grup boleh dibantu ya. Seandainya Febiola kesulitan untuk menjawab. Ya, saya ini hanya pengen tahu sampai di mana penguasaan materi dari kalian. Yang tidak memiliki NPWP, Pak. Iya, jadi kalau misalnya tidak punya NPWP kan dapat kenaikan tarif 20%. Jadinya jadi berapa itu? Hitungannya gimana? Febiola lagi nyari ya. Oh, lagi diskusi, Pak, di grup. Jadi gini ya, kalian kan ini kan sudah 5 kali presentasi. Jadi kalian sudah bisa melihat cara saya untuk menguji apakah menguasai atau enggak kalian itu. Jadi usahakan coba kira-kira nih ya, coba kira-kira untuk presentasi selanjutnya. Kira-kira saya tuh mau tanya apa sih dengan slide ini? Nah itu. Jadi kuasailah slide itu supaya nggak kelihatan ini slide bukan kamu yang bikin. Jadi buatnya berkelompok.
Kalau tidak bisa jawab berarti kan hanya satu orang yang jawab, yang bikin slide ini. Jadi kelompok selanjutnya tolong dikuasai materinya. Walaupun satu orang yang bikin tapi diskusi. Ini dari sini loh, ini aturannya seperti ini hitungannya seperti ini gitu. Jangan hanya baca, kelihatan kan kalau misalnya hanya baca tidak menguasai materinya jadinya seperti ini ya. Tadi saya mau tanya juga yang keluarga sedara sama semenda, tapi sudah ada penjelasannya di situ. Sudah diskusi kelompoknya? Iya, Pak, sebentar ya, Pak. Coba dijawab dulu. Kalau salah saya benarkan. Di slide terakhir ada contoh perhitungannya, Pak. Loh, saya tanya di sini aja dulu. Jadinya gimana ini? Supaya teman-teman yang lain nyimak juga. Loh, kalau nggak ada punya NPWP 20%, terus hitungnya gimana nih 20%-nya di mana? Lambaikan tangan ke kamera jika tidak bisa menjawab. Pas? Atau mau jawab? Kelompok lain, anggota kelompok lain, tolong dibantu. Saya mau coba jawab, Pak. Oke, Nadia, kamu anggota kelompok 5 juga? Iya. Oke, silakan Nadia. Apakah ini yang bikin slide-nya? Bukan, Pak. Oke, silakan Nadia. PPh 21 wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak sebesar Rp2.088.000 per tahun atau Rp2.088.000 dibagi 12 bulan jadi Rp174.000 per bulan. PTKP kapan itu? PTKP tahun 2000 berapa ya? Jadi maksud saya ini jadi ketahuan nih, ini kalian ini hanya copy paste dari internet mungkin atau dari materi yang lain, terus ditaruh ke sini. Teknis penghitungannya nggak dikuasai. Ada pertanyaan, ada jawaban yang lain. Jawaban dari Nadia kurang puas buat saya. Ini hal yang krusial sebenarnya. Jadi, tapi kalian harus pahami sebenarnya di sini. Saya mau coba jawab, boleh ya, Pak? Boleh, saya nggak larang kok. Jika karyawan tidak memiliki NPWP, dipotong lagi 5%, jadi ditambah 20%, lalu dikali 48 juta jadi 2.880.000. Oi. Jadi PPh 48 juta dari mana itu? Saya nggak nanya sampai situ. Febiola. Jadi ini sebenarnya simpel ya. Nah, kalau yang punya NPWP kan 5% tuh. 5%, 15%, 25%, dan 30%. Yang tidak punya NPWP ada kenaikan atau ditambah 20%. Cara ngitungnya gimana? Coba saya share screen ya. Saya whiteboard aja. Nah, yang tidak memiliki NPWP tambah 20%. Tarif normalnya kan untuk lapisan 1 5% kan? Tambah 20% kali 5% kali 20%. Coba dihitung ini jadinya berapa ini? Baru yang kedua lapisan berapa tuh?
15% tambah 15% kali 20%. Coba dikali kelompok 5. Oke, ini yang 5%, 15, 25, 30 yang punya NPWP. Ya kan? Kalau yang tidak punya NPWP ada ketambahan 20%. Nah, yang 5% ini jadinya berapa persen? Ayo dihitung, Rek. 6%, Pak. Nah, 6%. Yang 15% jadi berapa persen? 18, Pak. 18. Yang 25% jadi berapa persen? 30. 30. Yang 30% jadi berapa persen? 36, Pak. 36 ya. Jadi kalau nggak punya NPWP ya, untuk lapisan pertama itu dikalinya 6%. Ini maksudnya ya. Lalu apakah penghasilan itu kena di lapisan kedua? Nah, dia kali 18%. Jadi ini teman-teman ingat ya. Ini harus diingat baik-baik. Jadi jangan bingung cara ngitungnya, cara jawabnya pertanyaan saya ini tadi. Jadi ini ya. 5% jadi 6%. Kan kenaikan 20%. Ini kan 5% kali 20% 1%. 15% kali 20% ini 3% dan seterusnya. Oke ya. Oke. Silakan dilanjutkan presentasinya. Kode jenis pajak dan kode jenis setoran PPh 21. Berikut merupakan tabel untuk jenis pajak PPh 21 dengan kode akun pajak 411121. Yang pertama untuk kode jenis setoran atau KJS 100 untuk jenis setoran masa PPh pasal 21. KJS 199 untuk jenis setoran pembayaran pendahuluan SKP atau surat ketetapan pajak PPh pasal 21. KJS 200 untuk jenis setoran tahunan PPh pasal 21. KJS 300 untuk jenis setoran STP PPh pasal 21. Untuk KJS 310 SKP KB atau surat ketetapan pajak kurang bayar PPh pasal 21. KJS 311 untuk jenis setoran SKP KB PPh final pasal 21 pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, dan uang pensiun. KJS 320 untuk jenis setoran SKP KBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan PPh pasal 21. Next. Untuk KJS 321 untuk jenis setoran SKP pasal 21, pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, dan uang pesangon. KJS 390 untuk jenis setoran pembayaran atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
KJS 401 untuk jenis setoran PPh final pasal 21, pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, dan uang pesangon. KJS 402 untuk jenis setoran PPh final pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan para pensiunnya. KJS 500 untuk jenis setoran PPh pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran. Next. Untuk KJS 501 untuk jenis setoran PPh pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana. KJS 510 untuk jenis setoran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh pasal 21. KJS 511 untuk jenis setoran sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia. Selanjutnya, kode objek pajak PPh 21. Kode objek pajak PPh 21 adalah kode yang dibutuhkan saat wajib pajak melakukan pengisian SPT kode pajak, kode objek pajak PPh 21 digunakan untuk membedakan masing-masing objek pajak dalam PPh pasal 21. Untuk klasifikasi yang pertama itu berdasarkan subjek pemotongnya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama sektor swasta, yaitu wajib pajak badan non-pendaharawan pemerintah yang menerbitkan formulir 1721A1 untuk memotong PPh 21 karyawannya, yaitu pegawai swasta. Yang kedua, sektor pemerintahan, yaitu bendaharawan pemerintah yang menerbitkan formulir 1721A2 untuk memotong PPh 21 karyawannya, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian klasifikasi yang kedua itu dapat dibedakan berdasarkan sifat penghasilannya, yaitu final dan tidak final. Berbeda dengan penghasilan tidak final, objek PPh 21 final dipotong atas penghasilan yang dibayarkan sekaligus. Next. Untuk yang pertama, kode objek pajak PPh pasal 21 formulir 1721A1 dipotong oleh wajib pajak badan non-pendaharawan pemerintah pegawai swasta. Yang pertama kodenya 21/100/01 objek pajaknya yaitu pegawai tetap. Untuk penerima pensiun secara teratur kodenya sama cuma belakangnya 02. Berikutnya kode objek PPh pasal 21 formulir 1721A2 dipotong oleh wajib pajak bendaharawan pemerintah pegawai negeri sipil. Kodenya 21/10001. Objek pajaknya yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara. Untuk yang 02, penerima pensiun yang menerima penghasilan secara teratur. Next. Selanjutnya, kode 21/100/03, objek pajaknya pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selanjutnya 04, distributor multi-level marketing atau MLM. Selanjutnya 05, petugas dinas luar asuransi. 06, penjajah barang dagangan. 07, tenaga ahli. 08, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Next. Selanjutnya 09, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. 10, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Selanjutnya 11, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantium, bonus, atau imbalan. 12, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun. 13, peserta kegiatan yang menerima imbalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nadia, menurut kamu itu kenapa Ya. sih ini dibeda-bedakan ya? Kode objek pajaknya menurut kamu? Untuk ketika pembayaran itu, Pak, mengisi formulir. Terus? Apalagi? Jadi teman-teman, PPh pasal 21 ini adalah pasal yang unik ya.
Tidak seperti yang PPh pasal 4 ayat 2 di mana tarifnya 1 ya. Nah, di PPh 21 kenapa saya katakan unik? Penerima penghasilannya itu hitungannya beda. Penerima penghasilan dengan pegawai tetap dengan penerima pensiun itu perhitungannya beda. Pegawai tidak tetap juga hitungannya beda. Penerima honorarium serta kegiatan tenaga ahli itu hitungannya beda. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Saya kasih contoh, pegawai tetap sama penerima pensiun berkala. Nah, kalau pegawai tetap itu ada biaya jabatan. Kalau penerima pensiun berkala, itu ada biaya pensiun. Nah, oke. Nanti mungkin minggu depan saya akan lebih detail menjelaskan. Coba dilanjut dulu sebelum selesai ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krishna. Selanjutnya ada kode pajak penghasilan pajak pasal 21 tidak final atau pasal 26. Yang pertama ada kode 21103 upah pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Selanjutnya ada 21104 imbalan kepada distributor multi level marketing MLM. Selanjutnya ada 21105 imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Lalu 21106 imbalan kepada penjajah barang dagangan. 21107 imbalan kepada tenaga ahli. 21108 imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Lalu ada 21109 imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Apa bedanya nih? Yang 08 sama 09. Oh, sebentar Pak, mohon maaf. Ini Pak yang seharusnya dibaca. Jadi ini ada 21110, ada honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Lalu ada 21111 jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan kepada mantan pegawai. Lalu 21112 penarikan dana pensiun oleh pegawai. 21113 imbalan kepada peserta kegiatan. 21199 objek pasal PPh 21 tidak final lainnya, PPh pasal 26. Lalu 27199 imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh pasal 26. Coba yang slide sebelumnya itu. Nah, itu yang 08 sama 09. Itu apa bedanya? Oh, yang satu tidak. Yang satu itu. Nah, itu seperti apa itu? Penghasilan yang berkesinambungan sama penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Bentar, Pak. Monggo diskusi dulu. Mau diskusi sama Mbak Google, monggo. Jadi ya untuk yang berkesinambungan itu kayak imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Kalau yang tidak berkesinambungan artinya imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang hanya 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.
Oke, lanjut. Tata cara pelaporan SPT masa PPh 21 online. Pada intinya, secara resmi mulai tanggal 1 April 2018, penyampaian SPT masa PPh 21 hanya dapat dilakukan melalui lapor pajak online. Namun, apabila SPT masa tidak dilaporkan melalui prosedur yang telah ditetapkan PMK nomor 9 garis miring PMK 03 garis miring 2018, yaitu melalui e-filing. Dijen pajak tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT. Oleh karena itulah, wajib pajak dianggap tidak pernah menyampaikan SPT. Lalu ada tata cara pelaporan. Pertama, memiliki e-fin terlebih dahulu. Ketika melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 1 secara online, pertama-tama Anda harus memiliki dan segera mengaktifkan e-fin atau Electronic Filing Identification Number. Anda bisa mendapatkan e-fin dengan mengurusnya di kantor pelayanan pajak. Yang kedua, e-fin itu bacanya Electronic Filing Identification Number. e-fin, Electronic Filing Identification Number. Ya. Oke, lanjut Krisna. Yang kedua, persiapkan dokumen yang wajib diunggah. Di dokumen-dokumen yang wajib diunggah dalam pelaporan SPT masa PPh 21 secara online digabungkan menjadi satu file berbentuk format PDF, antara lain surat keterangan domisili, Certificate of Domicile, apabila juga terdapat pemotongan PPh 26. Bukti pembayaran pajak jika pajak dilakukan kurang bayar, surat setoran pajak apabila terdapat pemotongan PPh 21 final. Yang ketiga, persiapkan SPT atau file CSV Anda. Persiapkan SPT atau file CSV dari SPT yang Anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi Dijen Pajak Online. Selanjutnya ada sanksi administrasi. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 28/2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melebihi batas waktu perpanjangan penyampaian, maka akan pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Adapun denda untuk SPT masa PPh pasal 21 sebesar 100.000. Apabila SPT masa PPh pasal 21 tidak disampaikan sesuai batas waktu tersebut, maka akan diterbitkan surat teguran. Adapun berdasarkan pasal 3 ayat 3, jangka waktu pelaporan untuk SPT masa PPh pasal 21 paling lama adalah 2 mohon maaf, saya lanjutkan. Apabila SPT masa PPh pasal 21 tidak disampaikan sesuai batas waktu tersebut, maka akan diterbitkan surat teguran. Adapun berdasarkan pasal 3 ayat 3, jangka waktu pelaporan untuk SPT masa PPh 21 paling lama adalah 20 hari setelah hari akhir masa bulan pajak tersebut. Namun, jika tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional tersebut
termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional. Artinya, jika seorang wajib pajak melaporkan SPT masa PPh pasal 21 melewati batas yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar 100.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah sanksi denda tersebut berbeda dengan sanksi denda atas keterlambatan penyetoran atau pembayaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 21. Andi melakukan jasa perawatan mesin fotokopi pada PT Maju Mapan dengan imbalan sebesar 28 juta. Andi mempergunakan tenaga kerja sebanyak 5 orang dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah 11.250.000. Selain itu, Andi juga membeli spare part mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar 5.550.000. Jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Maju Mapan atas imbalan yang diberikan kepada Andi adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Andi dan biaya spare part mesin fotokopi. Nah, perhitungannya bisa dilihat untuk penghasilan Yustika. Yustika keluar atau sinyalnya kurang bagus nih? Iya, sinyalnya kurang stabil, Pak. Oh iya. Kalian kasih contohnya yang apa ya? Yang agak sulit ya. Seharusnya dikasih contoh dulu yang pegawai tetap, baru contoh yang ini supaya ada dasarnya perhitungan pegawai tetap dulu. Nah, saya mau tanya ke Yustika nih. Yustika, kenapa ini 50%? Nggak langsung aja 5% kali ini. Ini kan ada 50% kan? Nah, jadi seharusnya kelompok ini memberi contoh perhitungan yang perhitungan pegawai tetap dulu. Baru masuk ke perhitungan seperti ini. Perhitungan seperti ini tuh seperti perhitungan yang tidak berkesinambungan atau tenaga ahli. Karena ada ini pemotongan 50%-nya ini dari penghasilan brutonya. Jadi dipahami dulu dasar perhitungan untuk pegawai tetap, baru masuk ke perhitungan contohnya seperti ini. Masih ada slide yang lain nggak? Sudah, Pak. Ini terakhir ya. Iya, sama ada jurnal akuntansinya. Habis Coba itu sudah. jurnalnya seperti apa? Slide selanjutnya. Ini jurnal di sisi PT ya yang memberikan penghasilan ya. Jadi ini lebih tepatnya sih sebenarnya beban gaji ya.
beban gaji pada kas dan bank dan hutang PPh 21. Nah, jurnal PPh 21 saat disetorkan, ya ini udah benar ya. Hutang PPh 21 pada kas atau bank. Oke, kita beri aplaus dulu pada kelompok 5 yang sudah presentasi. Oke, jadi beberapa hal yang sudah saya koreksi tadi, mohon nanti dibuat koreksinya, nanti disubmit lagi PPh slide-nya ke saya ya. Nah, saya mau sedikit share screen untuk materi minggu depan yang harus teman-teman kelompok 1 ya, kelompok 1 tampilkan sebentar ya. Nah, makanya saya tadi katakan bahwa PPh 21 ini sangat unik. Karena coba kalian lihat di sini. Ini adalah rumus PPh pasal 21 ya. Penerima penghasilannya beda, maka perhitungannya beda. Oke ya. Contoh nih, pegawai tetap. Pegawai tetap itu ngitungnya dia ada apa? Ada PTKP. Ada PTKP. Kalau bukan pegawai, nah ini bukan pegawai nih. Ini yang tadi disebutkan oleh Krisna ya. Berkesinambungan, ya ini berkesinambungan kecuali pasal 13 ayat 1 ini apa nih ya? Ini di Per 16 tahun 2016 ya. Dan yang tidak berkesinambungan. 50% kali penghasilan bruto. Ya, untuk pegawai tidak tetap ini kalau terima bulanan dikurangi PTKP bulanan. Kalau terima harian ini dikurangi PTKP harian. PTKP harian. Ya ini. Lalu penerima pensiun berkala. Lalu ada peserta kegiatan, ada komisaris, mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Jadi ini PPh 21 ini unik karena penerimanya beda, maka hitungannya beda. Walaupun tarifnya sama. Dikali tarif pasal 17. Sama. Ya. Nah, kelompok 1 minggu depan tolong tampilkan contoh soal terkait pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiunan, ya, bukan pegawai, komisaris, peserta kegiatan. Ini yang akan kita pelajari, ini akan kita bedah minggu depan. Ya, jadi untuk minggu depan ini saya akan fokus di perhitungan. Saya katakan tadi, makanya mungkin akan saya minta waktu 2,5 jam untuk kelas minggu depan. Ya. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Maaf, mau nanya untuk yang tentang rumus tadi itu berarti untuk kelompok 1 atau kelompok yang akan datang ya Pak? Soalnya kan kelompok 1 udah presentasi. Iya, kelompok kan kalau kalian lihat di jadwal itu kan, kelompok 1 kan memang sudah presentasi, ya. Sudah presentasi. Ini kan term yang kedua kan. Kelompok 5 ini masih masuk term yang pertama. Ya, kalau lihat di pembagian kelompok yang sudah saya bagikan itu kan setiap kelompok 2 kali presentasi. Nah, minggu depan itu term yang kedua. Ini ya, minggu depan term yang kedua, kelompok 1 membahas tentang PPh pasal 21 bagian kedua. Apa saja yang dibahas, ya lihat di RPS. Lalu 2 minggu depannya, itu kelompok 2. Kelompok 2 membahas PPh pasal 22, bagian pertama. Kelompok 3 membahas PPh pasal 22, bagian kedua. Kelompok 4, term yang kedua, membahas PPh pasal 23. Dan kelompok 5 ini, kalian ini nanti bulan apa nih ya? Mungkin bulan Mei ya. Saya belum dapat jadwal terkait
libur Lebaran, saya belum dapat, tetapi disesuaikan aja dulu. Kalaupun ada perubahan-perubahan, pasti akan diinformasikan oleh vokasi. Jadi presentasi ini 2 kali ya, bukan hanya sekali yang sudah pernah. Terus kalau lihat di RPS itu kan di pembagian kelompok yang saya bagikan itu 2 kali, setiap kelompok 2 kali. Jadi minggu depan itu yang presentasi kelompok 1. Karena sudah masuk ke term yang kedua. Berarti minggu depan itu presentasi kelompok 1 sama penjelasan dari Bapak ya, Pak? Penjelasan apa? Yang katanya membutuhkan waktu. Oh iya. Iya, jadi minggu depan kelompok 1 siapkan materinya, PPH pasal 21 bagian kedua ini kebanyakan hitungan kan. Nah, nanti saya akan tambahkan ya, saya akan jelaskan lebih detail lagi karena teman-teman wajib mengetahui perhitungan terkait PPH pasal 21. Ya, wajib karena ini sekiranya kalian bekerja nanti kebanyakan pertanyaan ya menghitung PPH pasal 21. Ini yang harus saya jelaskan supaya kalian paham. Makanya slide yang saya tunjukkan tadi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ya penerima pensiun itu hitungannya beda-beda. Walaupun tarifnya sama, tarifnya menggunakan pasal 17. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan terkait materi hari ini sebelum kita tutup. Materi hari ini berat atau ringan? Nggak ada pertanyaan. Sepertinya lebih beratan minggu depan, Pak, materinya. Ya, minggu depan itu, oh kamu kelompok 1 ya Tri ya? Tri Sukmawati. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa nanti PPT-nya dikasih ke saya, nanti saya tambah-tambahkan ya. Saya tambahin apa yang kurang, tentu pada saat penjelasan materi pun saya akan jelaskan perhitungannya secara detail. Ini apa, karena di dalam pegawai tetap itu ada banyak komponen, seperti tunjangan, seperti BPJS ketenagakerjaan. Nah itu harus dipahami. Ya, terus PTKP, lalu bagaimana dengan PTKP-nya di mana istrinya punya penghasilan sendiri. Ya, hitungannya gimana? Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin dibuka dulu dong kameranya. Ayo kameranya dibuka. Oke. Kenapa Ahmad? Kamu baru masuk, Ahmad? Iya Pak, tadi HP-ku dibawa Pak. Kamu mah alasan aja. HP-mu dibawa. Ya udah tahu ada kelas, HP-nya dibawa. Coba kasih alasan yang masuk akal lah dikit. Bilang aja jujur aja saya ketiduran Pak. Udah kan selesai. Oke, saya screenshot dulu ya. Halaman 1. Ini kalian kenapa ya dikasih fotonya hanya kepalanya? Ya seperti Paulus dong, mukanya full ya, kelihatan senyumnya kan. Nah, ini kelihatan cuma kepala aja, kayak apa gitu ya. Oke, jadi bentar ya Ahmad, kamu ini ya. Kamu saya sudah kasih absen tadi di vokasi di Sivoka. Ya. Karena masuknya 10 menit berakhirnya kelas gitu loh. Kalau kamu masuk misalnya 10 menit keluar baru mulai, itu saya kasih hadir ya. Tapi kalau misalnya ini ya saya sudah kasih absen ini Alpa. Minggu depan jangan terlambat bangun ya Ahmad ya. Nggak ada alasan HP-nya diambil atau dipakai ya.
Sudah tahu-tahu ada kelas, HP-nya dipakai, ya kan? Oke, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.